Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 7 Juli 2022. Saya percaya bahwa sukacita bersama kita miliki dan sukacita itu akan kita nyatakan dalam penyerahan diri melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara kita masuk dalam ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita di pagi ini yaitu dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 49. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Dengan kerendahan hati Tuhan kami bersujud di hadirat-Mu di pagi ini. Bersyukur Tuhan bahwa dengan kehidupan yang Engkau anugerahkan, kami akan jalani hari ini dengan segala kenikmatan. Kami berharap dan percaya Tuhan menyertai kami. Firman-Mu akan menuntun kami, menerangi langkah kami. Kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus menerangi hati kami dan kami boleh mengerti dan boleh melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kejadian 41 ayat 37 sampai 49. Firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Panea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikian Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Demikian saudara-saudara firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Tidak cukup dengan pengetahuan.
Tidak cukup dengan pengetahuan. Saudara-saudara, ini sebuah tema yang menuntun kita untuk masuk dalam perenungan dengan perikop yang sudah kita baca pada pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bisa memprediksi masa depan dengan berpatokan pada kondisi terkini. Seperti halnya seorang pengamat sepak bola. Mereka bisa memprediksi tim yang kemungkinan memenangkan pertandingan dengan melihat kondisi tim tersebut. Meskipun tidak semua prediksi itu sesuai dengan kenyataan. Nah, saudara-saudara, cerita Yusuf dalam bacaan kita tidak hanya dianggap bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi melampaui hal tersebut. Yusuf diakui Firaun sebagai orang yang penuh roh Allah. Mengapa? Mengapa Firaun memberi pengakuan seperti itu? Bukankah yang dikatakan oleh Yusuf belum terjadi? Bahkan Firaun sangat yakin dan menyatakan, oleh karena Allah telah memberitahukannya semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara-saudara, Yusuf tidak hanya pandai, tetapi dianggap bijaksana. Yusuf dianggap orang yang mampu memprediksi masa depan, atau dia adalah seorang yang visioner. Banyak orang yang menganggap dirinya visioner, punya pengetahuan tentang masa depan, tetapi tidak mengundang roh Allah bekerja dalam hidupnya. Mesir tentu tidak kekurangan orang berpengetahuan pada zaman Yusuf, tetapi tidak ada di antara mereka yang bijaksana seperti Yusuf, yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Yusuf adalah satu-satunya orang yang punya pengetahuan tersebut. Itu sebabnya Firaun memberi kepercayaan kepada Yusuf sebagai penguasa di Mesir, sebagai Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, pengetahuan kita tidak cukup untuk menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Hanya oleh kuasa roh Allah sajalah kita dimampukan untuk merancang dan menyongsong masa depan dengan baik dan dengan penuh pengharapan. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan perenungan firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya kita diberi oleh akal budi oleh Tuhan untuk menjalani hidup dan masa depan kita. Mari undang Roh Kudus untuk selalu memampukan kita dan mengaruniakan kita hikmat. Mari saudara kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa di surga, yang oleh perkenannya kami boleh menikmati hidup bahkan persekutuan di pagi ini. Kami telah diperdengarkan firman, kiranya hanya oleh kuasa Roh Kudus yang akan mengiringi kami sehingga kami dimampukan untuk bisa menyatakan, menerjemahkan firman itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Bimbinglah kami supaya kami benar-benar berserah kepadamu sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dengan semangat dan dengan sukacita kini kami akan beranjak untuk memulai aktivitas hari ini. Kepadamu kami mohonkan kekuatan Tuhan, supaya kami kuat bisa berkarya, bekerja. Kami mohonkan kuasa Tuhan berlaku atas kami, menaungi kami, melindungi satu persatu, supaya kami dalam damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau anugerahkan. Kami syukuri untuk menerima dan menikmatinya di dalam Yesus Kristus. Bapa kami di dalam surga, kami terus berdoa dan berdoa untuk kehidupan setiap kami. Tuhan berkati kami dalam rumah tangga, berkati kami dalam pekerjaan usaha kami. Bahkan Tuhan berkati kami di dalam menghadapi segala rintangan hidup, pencobaan dan masalah, pergumulan yang berat dan ringan. Kami percaya Tuhan sendiri yang bekerja menolong kami sehingga kami bisa melaluinya bersama. Kami terus berdoa mendoakan kekasih-kekasih kami yang sakit. Oh Tuhan, oleh kemurahan-Mu semata akan memulihkan mereka dan akan memberkati segala bentuk pelayanan yang
mereka terima. Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan dalam masa pertumbuhan, pendidikan, menuju kedewasaan, mencari kerja, mencari pasangan. Semuanya Tuhan kami tahu bahwa rancangan damai sejahtera yang Kau bangun akan terwujud dan kami bisa saksikan pada diri anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang telah kami gunakan. Biarlah ini menjadi suatu kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan kami akan memulai berpisah untuk beraktivitas. Tuhan sempurnakan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama jalani hidup hari ini dengan penuh sukacita dan semangat, bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tetap mengiringi kehidupan kita. Mari saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.